Ya, terlepas saudara percaya atau tidak percaya, saya ingin mengajarkan kepada saudara supaya setiap saudara mengalami terobosan, termasuk terobosan dari rasa takut. Sini. Amin. Amin. Saya tidak pernah tahu bahwa saudara itu penakut kalau nggak ada COVID ini. Kita lihat di sini doa terobosan ini dimulai dari Tuhan mencari orang yang benar, kan? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang Tuhan cari itu orang benar. Orang benar itu orang yang percaya sama Tuhan. Dari 1 Yohanes pasal 4 ini saudara, di ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang takut itu hidupnya sudah dihukum sejak di dunia. Makanya pertama kali orang masuk neraka itu orang takut, saudara, saya kasih tahu. Jadi kalau ingin masuk neraka, milihlah takut. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Makanya kata kata Daud, nama Daud itu artinya yang dikasihi. Dia hidupnya sesuai dengan namanya, yang dikasihi. Makanya sekalipun dia berhadapan dengan Goliat tidak takut. Sementara Goliat itu artinya apa? Terbuang. Saudara, ini Daud atau Goliat? Itu. Kalau Daud kok takut, kalau Goliat kok kecil. Ini. Jadi bukan Daud dan bukan Goliat akhirnya. Nah, saudara, di dalam kisah perkelahian Daud dan Goliat ini, saudara, kalau lihat di sini padahal Goliat itu, saudara, tingginya itu 6 hasta sejengkal atau 3,2 meter, saudara. Jadi kalau ini berapa meter? 3,2 lagi. Ini 3 meter. 2. Jadi kalau masuk ini jebol atap, saudara. Sementara Daud itu ukuran orang Asia lah, 170 ya, normal orang Asia. Tapi kenapa Daud bisa memenangkan perkelahian? Ini bukan masalah ukuran besar atau kecil. Jadi saudara, doa terobosan ini bukanlah sebuah ritual agamawi, melainkan sebuah tindakan iman. Bagaimana menemukan pijakan yang benar di dalam roh, sehingga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengekspresikan kasih kita pada Tuhan serta menikmati kemuliaan dan kuasa-Nya. Daud itu ketika di dalam penggembalaan, dia mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia kasihnya penuh, kasih Tuhan itu penuh. Kasih itu yang mengalahkan ketakutan. Kasih itu mengalahkan ketakutan. Dia bisa menikmati kemuliaan dan kuasanya. Bahkan ketika dia kejepit, dia buat pilihan antara melawan beruang dan singa atau menyelamatkan diri. Dia memilih melawan beruang, singa dan beruang, dan menyelamatkan kambing dombanya. Juga definisi doa terobosan itu adalah di mana kita dapat menikmati hadirat. Jadi dimanapun kita ini mestinya bisa menikmati hadiratnya, menerima pewahyuan dan tuntunannya bagi hidup kita, menerima kuasa untuk melayani tujuannya di bumi. Jadi kita ini perlu melayani tujuan Allah di bumi. Amanat agung, kasih agung, itu tujuan Tuhan. Jadi hidup itu kita ngikuti tujuan Tuhan. Daripada nggak ngerti tujuan hidup saudara, hari esok saudara mau ngapain, ikuti aja tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Kita melayani tujuan.
Sehingga apa, saudara mengalami pencurahan kasih karunia. Artinya apa? Kita menikmati yang namanya pertumbuhan melalui apa? Karunia-karunia roh. Padahal ketika seseorang itu melayani tujuan Tuhan di bumi, dia akan mengalami ya perkara-perkara, pengalaman-pengalaman yang supernatural, mujizat, kesembuhan, kelepasan, keselamatan. Ini banyak orang masih memilih takut. Ya kan, takut itu bukan masalah usia, saudara. Orang tua, orang muda, anak-anak itu. Kalau memang tidak punya iman itu takut. Kebalikan percaya itu adalah takut, saudara. Kemudian doa terobosan ini adalah di mana kita memiliki dasar firman. Apa? Sehingga kita ini mengalami Tuhan dengan banyak kesaksian. Ada banyak kesaksian, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Terobosan demi terobosan. Sehingga kemudian saudara, di sini dikatakan bagaimana memasuki tempat pijakan di dalam roh sebagai tubuh Kristus dan rumah doa sehingga menikmati sukacita surga. Ya, nanti saudara, di bagian berikut kita ini perlu menemukan yang namanya titik terobos itu, yaitu menemukan beachhead. Ya, minggu besok saya akan bicara tentang beachhead, tempat pijakan rohani. Jadi sampai menemukan tempat pijakan rohani, beachhead, tempat kaki kita ini berpijak. Saudara ini perlu menemukan tempat saudara berpijak. Ini bukan bicara tempat secara jasmani, tetapi bicara tentang tadi posisi hati. Tempat saudara ini berpijak. Saudara mau berpijak dengan firman atau berpijak pada keadaan? Saudara mau berpijak kepada situasi atau berpijak kepada kebenaran? Saudara ingin percaya fakta atau firman? Jadi saudara tidak bisa memiliki dua pijakan, saudara, kaki kanan sebelah, ya, dua perahu, kaki kanan sebelah dan kaki kiri sebelah. Orang mendua hati tidak akan tenang hidup. Makanya penting temukan tempat pijakan di dalam roh. Saya kembalikan ke firman. Firman Tuhan ngomong apa? Nanti minggu besok ya. Dan banyak orang tuh takut itu kenapa? Gampang. Hidup di dalam perlindungan Tuhan itu ada jaminan. Jaminannya adalah firman. Tempat pijakannya adalah firman. Bagaimana caranya? Ada 3 prinsip. Yang pertama, mengalami perjumpaan dengan sang raja. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau mau ketemu Tuhan, kita ini harus memiliki dimensi yang sama. Karena Allah itu roh, kita ini harus masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran. Kalau orang tanya kok susah ini masuk hadirat Tuhan, karena apa? Nggak benar. Karena Allah itu roh. Siapa yang mau nyembah dia ketemu Tuhan itu harus masuk dalam dimensi roh dan dimensi kebenaran. Sama seperti ini contohnya di dalam Esther pasal 5, di mana Esther itu mau menolong bangsanya. Dan Mordekai sudah tahu akan apa yang akan terjadi di kemudian, sehingga dia mempersiapkan Esther. Yang kebetulan Esther itu bapak ibunya sudah mati. Karena saudara, kalau bapak ibunya masih, ya belum tentu dia diizinkan ikut kakak sepupunya Mordekai. Dan ketika ada pencarian ratu dan dia diambil dengan sedikit paksa, Mordekai mengikuti dan mementori, bahkan dia terus memantau. Makanya banyak orang-orang itu ya tidak bisa maksimal dipakai Tuhan, tidak bisa mengikuti rencana Tuhan karena apa? Orang tuanya masih hidup. Maksudnya apa? Hatinya masih terikat secara emosional dengan orang tua.
dengan situasinya, dengan kampung halamannya. Makanya Esther itu gampang. Banyak kan susah. Orang masih terikat secara emosional, ya. Orang tuanya, ya. Tapi Esther ini orang tuanya sudah nggak ada, makanya dia nurut apa kata mentornya, Mordekai. Ini orang tua rohani, tapi secara jasmani dia adalah kakak, sepupunya ya, sepupu. Sampai di titik di mana dia ketika diangkat menjadi ratu, dia bisa memiliki akses kepada raja Ahasuerus. Ini penting. Banyak orang di dalam doa tidak memiliki akses. Itu tidak beda seperti seorang pengemis yang hanya melolong-lolong di pinggir jalan atau di depan rumah dan meminta-minta. Tapi Esther ini begitu dia masuk istana, dia memiliki akses dengan raja. Dan ketika ada problem, ada persoalan, diberitahu oleh Mordekai, dan Esther mengambil sikap ya. Bahkan dia menghadapi maut sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi Esther berkata, sungguh pun bertentangan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan yang terjadi apa saudara? Dia menghadap raja, dan akhirnya justru yang diterima adalah tongkat emas, diulurkan. Itu tanda perkenanan raja. Demikian juga kalau kita itu mau ketemu raja segala raja, kita harus menemukan namanya tanda perkenanan. Tuhan itu berkenan tuh enggak? Sekalipun doa 1000 kali, kalau Tuhan nggak berkenan saudara sama seseorang, ya nggak akan dijawab. Karena apa? Di dalam Yakobus 5 tadi kita baca bahwa doa orang yang benar, ini bukan orang yang takut, bukan orang yang khawatir, tapi orang yang benar. Jadi Tuhan tuh cari orangnya. Makanya pastikan kalau saudara berdoa itu adalah orang yang benar. Ini. Jadi ketika posisi itu benar, ya, raja berkenan, memiliki akses, raja berkenan, selesailah masalah. Dia akan terima yang namanya mandat, perintah. Karena juga diteguhkan dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 itu, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya. Coba perhatikan. Orang yang bersih tangannya. Yang kedua apa? Murni hatinya. Tidak ada dalih. Tulus. Kenapa banyak orang itu selalu salah? Karena dia tidak pernah mengakui kesalahan. Ini. Saudara temukan orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, dia akan hidup di dalam kesalahpahaman. Padahal Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ngaku aja susah. Makanya sampai kapanpun orang akan hidup serba salah, terus apa? Hidup salah kaprah, karena apa? Tidak pernah mengakui kesalahan. Jadi ini orang yang murni hatinya itu tidak ada modus, tidak apa? Tersembunyi motif, atau tidak ada keraguan-raguan. Yang ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang keempat, yang tidak bersumpah palsu. Jadi ini kalau saudara ini ada bagian satu saja, itu merusak semua. Karena apa? Nilai setitik rusak sebelah.
Dikatakan bersih tangannya. Tangannya saudara bersih atau enggak? Murni hatinya. Kemudian tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan atau sumpah palsu. Itu saudara Pak. Ya. Jadi ini perlu dicek. Jadi general check up. Sehingga supaya kita ini menerima petunjuk dari Tuhan, yaitu firman. Jadi bukan hanya logos, tetapi rema atau wahyu. Mendapatkan wahyu dari Tuhan. Sehingga kita memiliki dasar untuk bertindak. Orang kok nggak bertindak. Saudara ya, kerbau saja kalau palang pintu sudah dilepas, dia keluar dari kandang. Bertindak. Ini kerbau. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Contohnya ya, ayam itu. Begitu matahari sudah mulai jam pagi itu sudah berkokok, temannya berkokok, dia tahu, dia turun dari ranjang. Itu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi iman ini adalah dasar untuk bertindak. Makanya di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pentingnya kita ini, kalau kita ini hamba atau prajurit, itu mendengar. Jadi iman timbul dari pendengaran. Makanya kalau dengar firman itu didengarkan. Orang yang mendengar kemudian merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, itu akan bahagia karena dia akan memiliki dasar untuk bertindak. Temukan dasar untuk bertindak. Jadi kalau ditanya dasar firmannya apa, ini alasan kok dapat ini dari mana, kapan, situasi apa, kenapa, gitu. Karena firman ini dasar untuk bertindak. Bagaimana caranya bisa dapat rema? Ya dengar firman. Bisa lewat mimpi, bisa lewat khotbah. Kalau saudara khotbah aja tidak memperhatikan, saudara yang nyantol itu nggak ada di alam bawah sadar, itu nggak ada. Karena yang secara audible ketika saudara diajar firman itu, kalau tidak ada yang mengendap di alam bawah sadar saudara wahin pun nggak keluar firman. Kemudian nih Ibrani itu meneguhkan bahwa iman itu dasar. Jadi iman dari firman, ya, firman itu muncul iman itu menjadi dasar, meletakkan dasar yang kuat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan dari mana? Dasarnya adalah iman. Iman dari mana? Dari firman. Jadi harus memahami tentang kronologis atau hukum sebab akibat. Ini ya, dari ini ke sini, dari ke sini. Jadi tidak kesasar-sasar, saudara. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dikatakan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ingin bukti, yang kita harus punya dasar. Kayak contohnya ya, seorang wanita ingin punya anak. Kan anak itu bukti, ya kan? Bagaimana caranya? Ya mesti melangkah, membangun hubungan, kemudian menikah. Kalau dia perempuan, nikahnya sama laki-laki. Kalau nikah sama perempuan dengan perempuan, ya nggak akan punya anak, saudara. Jadi harus memiliki yang namanya daya logik, ya. Karena iman itu harus diterjemahkan dengan akal budi. Bukan iman yang ngawur, saudara. Ada step by stepnya.
Karena ini dasar, berarti sebuah pondasi. Kemudian bangun pondasi selesai, ke atasnya, ya tembok. Kemudian naik lagi, kemudian atap. Ada selangkah demi selangkah. Makanya saudara, bukti orang punya iman itu adalah believing and speaking, bersaksi. Karena di dalam 2 Korintus pasal 4:13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku percaya sebab itu aku bersaksi. Jadi menaklukkan keraguan-keraguan, menaklukkan setan itu adalah dengan kesaksian. Lawan. Karena iblis itu dikalahkan 3. Yang pertama adalah apa? Darah Yesus. Ya, darah anak domba Yesus. Yang kedua, kesaksian kita. Nah ini saudara. Kemudian yang kedua, saudara, langkah kedua. Tadi langkah pertama ketemu Tuhan. Langkah yang kedua menerima otoritas. Kan di dalam Kisah Rasul 1:8 dia, tetapi kamu akan menerima kuasa, otoritas, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Di dalam 2 Petrus 1:3 atau apa? Dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena kuasa, makanya pentingnya kita ini menerima kuasa untuk memungkinkan kita ini ya, untuk membuat kita menjadi mungkin menjadi orang yang bisa hidup saleh. Itu memungkinkan, hanya kuasa. Kemudian apa? Mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami hal-hal yang supranatural atau hal-hal yang ajaib. Penting. Yang ketiga itu kita bisa menangkap momentum. Karena apa saudara? Tidak semua ya jala yang ditebarkan itu mendapatkan ikan. Tapi murid-murid Tuhan bisa menemukan momentum atau kairos setelah dia mendengar firman, sehingga jala itu penuh dengan ikan-ikan besar. Nah ini kairos, momentum. Hari-hari ini saudara, kalau orang itu tidak hidup di dalam kairosnya Tuhan, saudara orang-orang itu hanya capek saja hidup, nggak ada hasil apa-apa. Karena orang kalau hidup ini nggak ada sesuatu yang dihasilkan, dia ini apa? Tidak bergairah, sudah nggak bergairah. Jadi saudara menemukan titik terobos. Apapun kesulitan, saudara berjuang mencari Tuhan. Kata kunci cuma 3. Cari Tuhan, terima otoritas, ya, kemudian tangkap momentum. Kapan? Jadi sesuatu itu dihasilkan karena apa? Kita hidup di dalam waktu kairos, ya. Nangkap momentum. Kita lihat tentang kairos ini, bagaimana orang-orang ini bisa menangkap momentum. Kalau orang-orang ini bisa menangkap, saudara harapan saya bisa menangkap momentum kairos. Yang pertama adalah Daud. Ini peristiwa Daud di Siklak dalam 1 Samuel 30. Daud ini bisa menangkap momentum, sehingga dia mengalami terobosan karena dia menemukan titik terobos. Titik terobosnya di mana dalam 1 Samuel 30 itu? Sementara dia susah,
istrinya ditawan, istri-istrinya bukan hanya istrinya kan. Kemudian anaknya ditawan, apalagi rumahnya dibakar, otanya dibakar, orang-orang yang di sekitar dia mau melempari dia batu, saudara. Ya saya udah ngalamin. Tapi Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Karena saudara kalau namanya ya berbuat baik itu jarang itu mengalami menerima hal yang baik. Itu jarang, saudara. Karena Tuhan berkata, kamu akan menuai di tempat kamu tidak menabur. Saudara, Daud menemukan titik terobos ketika mengalami kesesakan diri, kesesakan orang-orang melempari batu. Malah saudara, ada beberapa orang yang merespon benar ketika menemukan hamba dari seorang hamba yang kelaparan 3 hari. Belum makan 3 hari 3 malam. Ditinggalkan tuannya. Dan yang setelah dikasih roti, minum, kemudian dia ditemukan kepada Daud. Jadi ini tindakan kebajikan ya, atau murah hati itu ternyata menjadi titik terobos buat Daud di dalam kisah itu. Sehingga apa? Setelah itu orang ini menjadi apa? Menjadi penunjuk jalan, saudara. Jadi penunjuk jalan. Jadi makanya saudara perlu yang namanya memelihara sifat sikap murah hati. Kita tidak untuk supaya orang itu balik tolong kita, bukan. Tapi bisa jadi saudara lewat teman kita. Karena dikatakan begini di Amsal 21 ayat 13, siapa menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi perlu koreksi kalau doa nggak dijawab itu bisa jadi kita ini apa? Orang yang kikir, saudara. Makanya di gereja ini kan dilatih ya, jujur dengan Tuhan, dilatih supaya tidak kikir. Ternyata Daud itu dalam kesesakannya dia sendiri punya masalah, dikasih masalah, situ. Jadi itu ujian yang namanya kemurahan hati itu begitu. Kita sendiri punya masalah, dikasih masalah. Ya, kita sendiri punya masalah, didatangkan orang punya masalah. Makanya saudara hari-hari minggu-minggu ini kan, minggu kemarin ya sampai minggu datang orang yang punya masalah. Kalau dibaca ya di dalam 1 Samuel 30 itu, yang memberi roti, yang memberikan roti itu orang-orangnya Daud. Dia otomatis ya saudara, dia langsung tahu apa yang harus diperbuat ketika melihat orang lapar, melihat orang belum makan. Nah, kalau semua harus disuruh ya gimana? Ini namanya otomatis spontan. Makanya belajar melatih mata itu tahu apa yang harus dikerjakan ya. Ketika lihat sesuatu itu tahu otomatis. Jangan kayak kebo, saudara ya. Kebo itu harus untuk baca harus mau pakai baju sendiri nggak bisa ya. Pakai dipaksa. Jadi kita ini harus ngerti loh, saudara. Mata kita ini dilatih untuk bisa menangkap sesuatu yang bukan bagian saya, apa yang harus saya kerjakan. Ini Daud lewat apa? Tindakan kebajikan, tindakan kemurahan hati, sehingga dia sendiri menerima jawaban dari Tuhan. Kamu tahu, pedih hatinya, kehilangan apa? Istri, anak-anaknya, pedih hatinya sudah. Jadi sehingga dia berseru-seru. Yang kedua masalah yang dialami perempuan yang
mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Titik terobosnya dari mana? Dia itu sudah mendengar tentang Yesus. Jadi dia menemukan dari jubah itu tanda 1 dari 7 itu berwarna ungu kebiru-biruan. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia tahu titik terobosnya di situ, tetapi dia harus merangkak. Nah, kalau dia ini nggak habis-habisan hartanya, nah, mana mau rendah hati. Kan paling susah itu orang kan rendah hati. Ya kan? Akhirnya sampai dia merangkak, saudara, untuk bisa menjamah jubah Yesus. Maka dihabisi, hartanya habis. 12 tahun sakit pendarahan itu membuat hartanya habis, saudara. Karena di dalam Markus dikatakan dihabiskannya kan, di Markus pasal 5 ayat 25. Coba kita lihat ya. Ya, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Jadi apa? Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Karena apa? Sudah 12 tahun habis. Jadi kerja ya sekian tahun, ludes 12 tahun. Ini kalau bukan perempuan kaya nggak bisa, saudara. Ini perempuan kaya, dia orang yang mandiri. Kerjanya apa ya nggak tahu, tapi yang jelas dia punya uang. Karena apa? Gampang, bayar dokter bayar, begitu kan? Berapa? Tapi bayar, yang penting sembuh, begitu. Orang kalau sakit itu yang penting sembuh. Berapapun duit yang harus dikeluarkan, dia nggak peduli. Tapi di sini ayat ini berkata sampai habis, sehingga dia disitulah dia jadi orang yang rendah hati. Makanya dia mau merangkak untuk menjamah jubah Yesus. Karena apa? Di dalam jubah itu terletak sebuah peringatan, jubah peringatan. Begitu kamu lihat itu, ya kan? Itu mengingatkan bagaimana selama ini hatinya itu sudah serong. Karena di dalam Bilangan, kalau kita lihat ya, coba lihat ya Bilangan. Bilangan 15 ayat 38. Ini orang sering dibilangin udah nggak mau, akhirnya ngalami sakit. Makanya ditulis di Bilangan. Jadi dibilangin, saudara ya. Bilangan 15 ayat 38, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbe pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbe punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jadi ada 7. Tapi yang satu warnanya ungu kebiru-biruan. Maka jumbe itu akan mengingatkan kamu. Makanya begitu perempuan itu melihat jubah Yesus, dia diingatkan. Apa yang ya dikatakan apa berikutnya? Apabila kamu melihatnya, diingatkan kepada apa? Segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu. Ini banyak kan? Ini selama ini berarti perempuan itu menuruti kata hati. Ya. Jadi mau-maunya sendiri. Saya suka gula. Gitu. Kemudian atau matamu sendiri. Jadi apa? Dia pingin sana ya sih. Nah lihat ini mau ya kepinginan. Jadi ngikuti keinginan mata. Keinginan mata, kemudian keangkuhan hidup. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ini keangkuhan hidup ini menuruti hati, kata hati. Jadi dia sadar ketika melihat ujung jubah Yesus yang berwarna ungu kebiru-biruan, disadarkan. Maka dia berkata, demi
mengingat itu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena ingat firman ini. Makanya kalau dia tidak pernah diajar oleh orang tuanya kisah ini, jumbe peringatan ini, dia tidak pernah ada yang diingat. Itu sudah. Bagaimana bisa ingat dong dia tidak pernah diajar? Makanya saudara ketika dengar khotbah itu diingat, masukkan di alam bawah sadar, saudara, menjadi rema. Sehingga suatu saat ketika saudara punya masalah kebentur-bentur, batuk saudara sampai jebles-jebles, saudara sampai sadar kemudian rendah hati, nanti Roh Kudus akan mengingatkan firman itu. Ceritanya seperti itu. Kalau tidak ada yang tersimpan di dalam hati, maka seringkali kan banyak orang berdoa, Tuhan, biarlah firman itu tertanam di dalam hati, ya, tertanam, berakar, bertumbuh, yang menghasilkan buah, muncul di permukaan ketika ada kesesakan, saudara. Makanya pentingnya itu, saudara. Kita lihat lagi di bagian ini, contoh ya, contoh lagi. Ini titik terobosnya di situ. Jadi begitu dia melihat jubah Yesus berwarna ungu kebiru-biruan itu, dia diingatkan firman, bertobat. Makanya kata kuncinya bertobat. Pentingnya bertobat. Kemudian yang ketiga ini, titik terobosnya di mana? Perempuan Samaria yang dipulihkan. Saudara temukan, nanti sharekan di grup. Pertanyaan pertama, perempuan Samaria yang dipulihkan itu titik terobosnya dari mana? Kemudian tembok Yeriko bisa roboh itu di mana? Titik terobos. Nanti kalau saudara terbiasa membaca firman Tuhan, membaca kisah ini, dan ternyata kalau yang lain ditolong, saya juga begitu, saudara. Kalau terbiasa melihat jalan keluar itu, ketika kita menghadapi jalan buntu, kita punya iman, pasti ada jalan keluar, pasti ada titik terobos. Kemudian kebangkitan Lazarus di Yohanes 11. Tuh, gimana kok bisa bangkit? Temukan kasus-kasus ini, pelajari. Sehingga kalau saudara bisa menangkap ini, saudara ketika itu diaplikasikan dalam hidup, itu bisa nyanyi, kalaulah ditolong saya juga, gitu saudara. Jadi ini saudara menemukan di dalam kisah-kisah itu bagaimana mereka mengalami terobosan, supaya kita ini juga ngalami, saudara. Kekristenan itu bukan hanya katanya, saudara, tapi kita itu ngalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Wah, kalau saudara tahu belum nggak percaya, nggak percaya, ya nggak sampai, saudara. Situ banyak Lazarus, susah bangkit, bisa, gitu kan? Karena di dunia ini sudah tidak ada yang tidak bisa. Bisa. Jadi lebih simpel, hidup itu lebih pendek, ya kan? Simpel sekarang ini, semua simpel. Kemudian bagian terakhir ini penutup ya, doa terobosan itu bukan berbicara tentang cara, ya. Jadi saudara nggak usah cari-cari tahu caranya gimana, enggak. Tapi ini yang penting itu posisi saudara di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita mendengar suaranya. Dengarkan terus, cari suara Tuhan. Cari Tuhan ngomong ya, tentang posisi kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita mendengar suara Tuhan sesuai dengan mandat. Jadi mendengar suara Tuhan, menangkap mandat dan waktu atau kairosnya. Penting sekali saudara hari-hari menangkap kairosnya. Kairos. Mari kita berdoa malam hari ini. Terima kasih.